tim yang kompeten dan berdedikasi. Termasuk di sini tidak hanya PMO, tetapi juga dari sisi kebijakan yang dipimpin oleh Bapak Menko Perekonomian. Nah, ketika kemudian COVID ini terjadi di Jakarta dan terjadi PSBB, kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang terdampak. Karena itu bagaimana bisa dengan cepat kita kemudian creating system, membangun sistem, mendevelop sistem untuk melayani masyarakat tersebut. Kuncinya adalah dalam hal ini kita tidak menggunakan vendor. Jadi sistem prakerja itu dibangun oleh tim PMO Kartu Prakerja yang berisi talenta-talenta digital. Nah, kemudian yang kedua kuncinya adalah kalau kita mau membuat produk atau layanan itu harus berdasarkan empati kepada pengguna kita, yaitu masyarakat, supaya apa produk itu kemudian disambut, produk itu kemudian bisa dimanfaatkan, bisa diakses dengan mudah. Nah, karena kita ini menggunakan layanan end-to-end digital, karena COVID tidak memungkinkan adanya mobilitas dan juga pertemuan, maka kita harus memastikan kemudian apa yang tercantum di website itu kemudian bisa secara tuntas itu menjawab katakanlah apa yang ingin diketahui oleh masyarakat. Nah, teknologi digital juga ada keuntungannya, yaitu skala atau jangkauannya itu sangat luas. Kita tahu 514 kabupaten kota ini langsung loh bisa kemudian tercover dalam waktu hanya beberapa bulan saja. Jadi kecepatannya juga tinggi dan kemudian akurasinya atau transparansinya. Selain itu, ini Friska, kita betul-betul serius nih dengan berbasis kepada empati atau kita itu pingin tepo seliro memahami kebutuhan dari para pengguna kita juga sediakan layanan contact center yang itu tersedia 24 jam 7 hari. Yang tersedia selama 7 hari dalam seminggu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Supaya apa? Sobat-sobat prakerja, masyarakat yang ingin tahu tentang program Kartu Prakerja, ada keluhan dan lain sebagainya, bisa kemudian menghubungi hotline kita, bisa menggunakan live chat dan juga bisa mengisi format atau form keluhan yang ada di situs. Jadi semuanya mudah. Nah, kemudian yang lain adalah kunci dari pergerakan yang cepat ini adalah kok bisa ya pelatihan itu disediakan dalam jumlah yang begitu banyak untuk melayani jutaan dari pengguna Kartu Prakerja, karena kita menggunakan skema public-private partnership seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi. Karena kalau itu kemudian pelatihannya disediakan semuanya oleh pemerintah dengan menggunakan skema pengadaan barang dan jasa, wah ini bisa lama banget dan kemudian bisa saja salah sasaran. Tapi dengan kita kemudian berkolaborasi dengan banyak lembaga-lembaga pelatihan, termasuk di dalamnya ada juga BLK, itu kemudian masyarakat atau pengguna bisa memilih sendiri pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan para pengguna, para penyedia pelatihan, yaitu lembaga pelatihan, bisa kemudian saling bersaing dan memperbaiki layanan maupun harga yang diberikan kepada masyarakat. Tapi tidak ada jaminan loh bahwa yang ada di ekosistem prakerja itu semuanya laku. Karena harus kemudian lembaga pelatihan ini kemudian betul-betul memahami selera dari konsumen kita, yaitu para peserta Kartu Prakerja. Yang penting lagi adalah kita ini nggak berhenti yang namanya memperbaiki. Dan perbaikan itu didasarkan kepada data. Ini yang penting. Dan kemudian kita juga memperbaiki terus fitur-fitur yang ada sesuai dengan apa yang diminta oleh teman-teman prakerja. Termasuk di dalamnya adalah fitur job search dan juga course recommendation. Jadi sekarang teman-teman tadi kan mengatakan bahwa bagaimana tidak hanya pelatihan tetapi kemudian bisa sampai kemudian mendapatkan pekerjaan. Karena itu teman-teman di dashboardnya teman-teman itu sekarang sudah ada fitur yang namanya job recommendation dan job search. Silahkan dicari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Tetapi mesin akan secara langsung menyediakan tanpa teman-teman cari, itu juga bisa, yaitu mematchkan pekerjaan yang sesuai dengan pelatihan yang sudah diselesaikan oleh teman-teman semua. Itu Friska menjawab persoalan. Jadi harus ada yang disebut sebagai problem solution fit, ya. Jadi problem solution fit. Jadi harus pas. Jangan sampai kemudian ini ada mismatch. Yang kedua adalah bagaimana kita responsif kemudian menjawab apa yang diinginkan oleh user kita. Tapi berarti untuk merespon kita harus menyediakan kanal supaya user bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Nah, empati inilah yang menjadi kuncinya. Nah, di sini kita juga melengkapi ya fitur-fitur yang ada di ekosistem program Kartu Prakerja atau di website maupun dashboardnya penerima Kartu Prakerja atau pendaftar Kartu Prakerja dengan hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang sudah ada fitur job recommendation maupun job search, sudah ada fitur course recommendation maupun course search. Jadi teman-teman ini bisa kemudian secara proaktif kemudian mencari sendiri nih peluang kerja yang sesuai dengan keahlian mereka atau pelatihan yang mereka inginkan.
Nah, tetapi kalau teman-teman misalnya saja malas melakukan itu, mesin dengan machine learning kita bisa kemudian menyediakan course recommendation itu di dashboardnya teman-teman. Dengan teknologi informasi kita bisa kemudian konekkan katakanlah tagging atau keywords yang sama di lowongan kerja yang tersedia di 4 job platform mitra kita dengan kemudian pelatihan yang diselesaikan oleh sobat prakerja. Nah, selain itu, produk kita ini kan pelatihan. Bagaimana kita kemudian bisa memastikan jenis pelatihan yang ada itu relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di saat pandemi COVID-19. Kemudian kita secara kontinu meningkatkan standar pelatihan, meningkatkan layanan dari mitra-mitra digital platform, mitra pembayaran maupun lembaga pelatihan. Selain itu, yang penting juga adalah bagaimana kita kemudian melakukan monitoring dengan lebih baik dan kolaborasi dengan mitra-mitra untuk menyediakan program lanjutan pasca teman-teman menjadi alumni program Kartu Prakerja. Yang penting di sini adalah juga pelatihan itu di-assess oleh lembaga yang kredibel. Dalam hal ini kita kolaborasi dengan UI, UGM, UNER, dan lain sebagainya untuk mengecek kesesuaian dari atau kualitas dari pelatihan sesuai dengan standar sebelum pelatihan itu bisa diterima di prakerja. Selain itu, setelah sudah ada di prakerja, pelatihan-pelatihan itu akan kemudian dimonitor bagaimana pelaksanaannya itu dengan 3 mitra lembaga pendidikan lainnya, yaitu IPB, ada UMM, dan juga UNUSIA. Jadi di sini multiple layers of checking dan juga perbaikan itu dilakukan, sehingga kemudian hasilnya bisa seperti yang kita harapkan. Nah, bicara soal pelatihan, kalau sekarang dari sudut pandang pemberdayaan perempuan, Kartu Prakerja ini kan berhasil meningkatkan kompetensi sebesar 95% poin lebih tinggi untuk perempuan penerima program dibandingkan yang tidak menerima. Jadi kalau simpulan hasil presisi, Kartu Prakerja membantu pemberdayaan perempuan. Menurut Bu Deni, sistemnya bagaimana, juga bagaimana jenis pelatihan yang ada di Kartu Prakerja ini dapat mendorong pemberdayaan perempuan khususnya? Yang pertama adalah sistem yang mudah diakses bagi semua orang, termasuk buat adik-adik remaja putri maupun buat ibu-ibu yang mereka tadi disampaikan oleh kalau tidak salah oleh Pak salah satu yang dari UNDP kalau tidak salah ya Pak Morimasa, bahwa perempuan itu secara disproporsional itu terdampak oleh pandemi lebih besar karena mereka mungkin more likely untuk dirumahkan, padahal mereka sebenarnya bisa bekerja di kantor, tetapi kemudian mereka yang di layoff pertama kali, yang dirumahkan pertama kali. Kemudian perempuan juga mengurus atau membesarkan anak, mengurus rumah tangga. Nah, sehingga bagaimana kita bisa menyajikan pelatihan-pelatihan ini mudah diakses oleh ibu-ibu dan adik-adik perempuan dari rumah, dan kemudian setelah mereka berlatih, mereka pun bisa berproduksi, berjualan dari rumah. Nah, yang tidak membutuhkan mobilitas, yang kedua adalah tentu saja adalah faktor keamanan dan kenyamanan buat perempuan. Nah, program Kartu Prakerja ini menyediakan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan perempuan berpartisipasi. Jadi dari pendaftarannya, kemudian yang kedua adalah pelatihannya sendiri. Yang menarik adalah ini ya, jangan kita berpikir perempuan itu adalah pelatihannya masak dan menjahit ya. Ini saya berikan statistik nih, bahwa bagusnya adalah karena tadi Pak Kris mengatakan bahwa pelatihan secara tatap muka ini terbatas dalam hal delivery di lapangan. Karena apa? Instrukturnya terbatas, mungkin kemudian lembaga pelatihannya juga terbatas. Padahal pelatihan-pelatihan ini dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dengan online maka teman-teman prakerja dari Sabang hingga Merauke mendapatkan akses dilatih oleh instruktur yang sama, lembaga pelatihan yang sama, baik Jawa maupun luar Jawa pada saat yang sama. Tinggal mau atau tidak. Nah, menariknya ini Friska, misalnya saja pelatihan dasar-dasar untuk engineer data warehouse. Ini kan pelatihan yang bias laki-laki. Ternyata peserta perempuan yang 48%. Kemudian 5 hari mahir teknik konstruksi AutoCAD. Ini juga bias laki-laki. Ternyata 48% juga pesertanya adalah perempuan. Yang lain itu adalah misalnya saja sebagai UX writer. Ini 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Kemudian misalnya saja terkait dengan CFA level 1 preparation test, paket komplit untuk quantitative method. Ini bahkan perempuannya lebih tinggi, 56%. Kemudian untuk K3, kursus keselamatan kesehatan kerja, basic factory, ini 31% diikuti oleh perempuan juga. Nah, jadi di sini banyak sekali lagi pelatihan-pelatihan yang mungkin sebelumnya itu bias laki-laki, tapi karena sekarang ini disediakan secara online, siapapun kemudian bisa mengaksesnya dan belajar, termasuk di sini adalah perempuan.
Jadi accessible untuk siapa saja, termasuk perempuan, begitu ya, Bu Deni. Nah, bicara soal tuntutan menjawab isu-isu masalah kepekerjaan yang terus dinamis, juga inovasi yang sudah dilakukan program Kartu Prakerja, harapan dari Bu Deni untuk program ini ke depannya bagaimana, Bu? Tentu saja saya berharap bahwa dari program Kartu Prakerja ini bisa dilanjutkan ke depan. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika saya menjalani memimpin pelaksanaan program ini bersama dengan Kemenko bidang perekonomian, proses yang dilalui oleh PMO dan Kemenko itu tidak mudah. Luar biasa sekali, dan sekali lagi prakerja tidak ada contoh di depannya, karena itu kita yang membuka path ini, kita yang memulai ini, kita yang bisa dikatakan menjadi kelinci percobaan inovasi program pemerintah yang baru. Jadi kita sudah membuktikan bahwa inovasi ini sepertinya berhasil, setidaknya dari studi presisi dan JPAL. Nah, jadi semoga saja ini bisa menjadi inspirasi untuk dicontoh oleh program-program lainnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Ami, sebenarnya program Bansos itu bisa kemudian barangkali mencontoh program Kartu Prakerja, apapun elemen yang bisa dicontoh. Ada 4 hal tadi. Kemudian yang kedua adalah jika bisa sinergi dan sustainable akan jauh lebih bagus. Karena apa? Kita tidak perlu reinventing the wheel, mendirikan PMO proses-proses yang sama di banyak kementerian lembaga dan Pemda. Ini lelah sekali dan sekali lagi nanti akhirnya akan menciptakan silo-silo. Saya pikir akan bagus kalau kemudian kita tidak perlu reinventing the wheel karena tidak efisien secara waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Jadi di sini mungkin eksperimentasi yang sama di kementerian dan lembaga yang lain barangkali kalau itu persis sama maka mungkin kita bisa bersinergi saja. Karena sekali lagi tadi Pak Menko mengatakan inovasi itu belum tentu berhasil dan inovasi membutuhkan space. Dan saya berterima kasih kepada kementerian lembaga dan juga masyarakat termasuk rekan-rekan media yang memberikan kesempatan ya buat program Kartu Prakerja untuk menyempurnakan diri, untuk terus memperbaiki. Karena kalau kita tidak memberikan space atau ruang buat sebuah inovasi itu untuk bertumbuh dan kemudian menyempurnakan, maka tidak akan ada inovasi. Wong produknya swasta aja bisa saja gagal kok, apalagi ini adalah produk layanan pemerintah. Nah, yang penting adalah kita kemudian terus mengevaluasi, terus memperbaiki, dan kita kemudian sekali lagi berkolaborasi. Itu yang saya harapkan dan ke depan tentu saja yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bagaimana program Kartu Prakerja bisa menyediakan pelatihan tatap muka atau blended learning nantinya online dan offline dalam satu paket itu kita looking forward to that dan kita sedang menyiapkan prakerja sejak awal itu telah menggunakan data dari beberapa job platforms dan juga iklan lowongan kerja di salah satu media terbesar di Indonesia. Nah, kemudian kesimpulannya itu ternyata sama bahwa lowongan pekerjaan itu memang banyak dibukanya adalah di Jawa. Itu adalah fakta. Yang kedua adalah jenis pekerjaan yang dicari paling banyak itu tahun 2019 ya. Itu adalah tenaga penjualan dan pemasaran. Karena apa? Kita jangan berbasis kepada persepsi, tapi harus berdasarkan kepada data. Bahwa semua usaha besar maupun kecil, makanan sampai dengan atau pertanian sampai dengan services se-Indonesia itu pasti akan membutuhkan tenaga penjualan dan pemasaran. Jadi UKM-UKM misalnya saja dia tahu know-how cara membuat produk, tetapi dia juga harus tahu cara memasarkan. Karena kalau tidak, kemudian bagaimana dia akan sustainable. Begitu juga misalnya salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia misalnya saja. Mereka kemudian kita tahu pabriknya mungkin hanya ratusan ribu orang. Tetapi tenaga penjualan maupun after sales dan reparasi dan segala macam, itu jumlahnya jauh lebih besar lagi. Jadi kita jangan berbasis kepada persepsi, tapi berdasarkan kepada data. Dan prakerja ini juga membaca tren dari pekerjaan yang ada serta laporan-laporan kajian dari lembaga-lembaga seperti Bappenas, ada Indotas juga, kemudian ada critical occupation list yang dibuat oleh Bank Dunia maupun kajian yang dibuat oleh McKinsey, Boston Consulting dan lain sebagainya. Intinya apa? Bahwa skill masa depan itu kita jangan berpikir kepada sektor, tetapi lebih kepada kemudian seseorang itu pertama memiliki kemampuan kognitif, yang kedua adalah self leadership
jadi bagaimana dia menjadi pembelajar yang selalu belajar, yang kemudian berani mengambil katakanlah keputusan, berani mengambil resiko. Yang ketiga adalah kerja nggak bisa sendiri, jadi harus mampu memiliki interpersonal skills, yaitu apa? Kolaborasi. Karena kalau kerja sendiri kan nggak ada, yang ada kerja sama orang lain. Kerja sama orang lain itu butuh skills yang berbeda. Yang keempat baru yang namanya digital skills. Nah, prakerja di sini menyediakan kan tadi hampir 700 jenis pelatihan. Itu ada hard skill yang kayak tadi beberapa yang AutoCAD, kemudian Photoshop dan lain sebagainya, itu ada hard skill. Tapi juga ada pelatihan-pelatihan soft skill seperti misalnya saja komunikasi, kemudian public speaking dan lain sebagainya. Yang penting lagi karena semuanya end to end digital, kita berharap kemudian bisa memberikan experience, yaitu adalah apa, pengalaman digital buat teman-teman prakerja. Dan dalam beberapa kajian dari JPAL, saya ingat bahwa penerima kartu prakerja ternyata more likely bekerja menggunakan internet daripada non-penerima. Jadi ada lasting effect dari program kartu prakerja, yaitu digital literacy dan digital skills. Kita berharap ini kemudian semakin berkembang ke depannya. Dan kemudian ini kita juga apa tadi ya, jangan berpikir atau berasumsi bahwa pelatihan perempuan adalah menjahit dan memasak atau fashion atau merias atau itu. Jangan. Kedua adalah kita juga jangan berpikir bahwa pelatihan buat saudara-saudara kita misalnya saja di Papua itu adalah pelatihan yang pertanian, bukan. Mereka juga butuh Excel, mereka butuh kemudian digital marketing dan lain sebagainya. Jadi prakerja ini menyediakan pilihan yang tahu tentang minat, bakat, dan kebutuhan atau potensi ekonomi yang akan dikerjakan adalah sobat-sobat prakerja sendiri. Jadi kita standpointnya adalah kita berusaha humble, melayani banyak pilihan, dan silahkan kemudian sobat prakerja memilih pelatihan yang mereka butuhkan sendiri-sendiri. Kita tidak ada pretensi bahwa ini pelatihan yang berkualitas, ini pelatihan tidak berkualitas, ini yang canggih, ini kurang canggih, nggak ada. Semuanya punya manfaat. Tinggal kemudian usernya yang kemudian menggunakan pelatihan-pelatihan itu seoptimal mungkin.